Di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi elementer bilangan kompleks, yakni fungsi pangkat dan akar. Misalkan kita punya bilangan kompleks Z, kemudian kita ingin pangkatkan sebanyak N kali. Kalau Z kita tuliskan dalam koordinat polar, dia akan sama dengan R dikalikan E pangkat I theta. Ini kalau dipangkatkan N kali, maka R-nya nanti dipangkatkan N kali, kemudian pangkat I theta-nya ini dikalikan sebanyak N kali juga. Jadi IN theta. Nah, apa artinya di sini? Jadi kalau kita punya bilangan kompleks Z, jari-jarinya R, sudutnya theta, maka kalau kita pangkatkan sebanyak N kali, yang kita lakukan adalah memangkatkan radiusnya N kali, kemudian mengalihkan sudutnya sebanyak N kali juga. Ya, maka kita akan dapat solusi dari Z pangkat N. Ketika R sama dengan 1, Z pangkat N ini bisa kita sederhanakan jadi hanya E pangkat I theta, ya, ini dipangkatkan dengan N. Maka kita kalau jabarkan dengan Euler formula, E pangkat I theta itu akan sama dengan cos theta ditambahkan dengan I sin theta. Ini nanti kita pangkatkan N, ya. Ini, ya, pembuktiannya mungkin agak rumit, tapi dia akan menjadi cos N theta ditambahkan dengan I sin theta. Nah, bentuk ini, ya, E pangkat I theta N sama dengan cos N theta ditambah I sin theta. Ini adalah teorema yang sangat terkenal. Jadi dia adalah teorema de Moivre. Ya, bisa kita gunakan untuk mencari pangkat dari eksponensial fungsi eksponensial bilangan kompleks yang dipangkatkan. Ya, ini adalah teorema de Moivre. Apa gunanya? Nah, ini ketimbang kita menggunakan ini, ya, untuk menyelesaikan bagian ini, biasanya itu sebaliknya. Jadi kalau kita punya problem cos N theta, N-nya bisa berapapun, ya, 2, 3, 4, 5, atau sin N theta. Saya rubah dulu, dia harusnya N theta, ya. N theta. Nah, jadi kalau kita punya I sin N theta atau cos N theta, nah ini kita sederhanakan jadi bentuk E pangkat I theta. Ini dipangkatkan dengan N, biasanya seperti itu. Oke, itu teorema de Moivre. Kemudian kalau kita bicara pangkat, ya, ada kebalikannya dari pangkat, itu akar. Nah, gimana kalau bilangan kompleks kita akarkan? Nah, ini sama dengan yang ini, ya. Kalau di atas, ya, kita punya pangkat di sini, ya. Nah, di bawah sini kita akan bahas tentang akarnya. Jadi misalkan kita mau mencari akar pangkat N dari Z itu bilangan kompleks. Nah, ini kan tidak lain dan tidak bukan sama dengan Z pangkat 1/N. Z-nya sekali lagi kita tuliskan dalam bentuk polar, ya, R kali E pangkat I theta. Ini kita pangkatkan dengan 1/N. Ya, apa yang terjadi di sini? Maka R-nya kita akarkan, ya, juga E-nya, theta-nya nanti kita bagi sebanyak N, ya, sehingga nanti hasilnya adalah kalau kita buat dalam bentuk cos plus I sin theta, begitu, ya,
dalam pakai formula Euler, dia akan sama dengan akar pangkat N dari R dikalikan dengan cos theta dibagi N ditambah I sin theta dibagikan dengan N. Saya ingin memberikan satu contoh ya tentang bilangan kompleks. Fungsi akar dan pangkat dari bilangan kompleks. Nah, ini contohnya saya akan berikan dalam bentuk fungsi akar. Misalkan ya, kita mau mencari akar pangkat 3 dari 8 ya. Kalau di matematika tidak kompleks ya, tidak pakai bilangan kompleks, akar pangkat 3 dari 8 itu kan 2. Betul ya, 2 kali 2 kali 2, jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Ya. Apakah hanya ini saja? 2 saja akar pangkat 3 dari 8? Jawabannya adalah tidak ya, karena kalau kita bicara tentang bidang kompleks, bilangan kompleks ya, maka akar pangkat 3 dari 8 itu sebetulnya ada 3 jawabannya. Oke, di sini kita coba lihat ya. Kalau kita pandang 8 sebagai bilangan kompleks ya, maka akar pangkat 3 dari 8 ya, saya naikkan dulu sedikit. Akar pangkat 3 dari 8 ini sebetulnya adalah 8 pangkat sepertiga ya. 8 ini R-nya berapa sih gitu ya. Saya tulis dulu di sini, Z-nya adalah 8 ya. Ini adalah bentuk X plus IY, jadi X-nya 8, Y-nya 0. Kalau kita ubah jadi R E pangkat I theta ya, R-nya berapa di sini? R-nya jari-jarinya 8 ya. Kemudian theta-nya di sini adalah 0 ya. Karena kalau kita plot di bidang kompleks, coba kita plot di bidang kompleks ya. Ya, ini X Y, disinilah titik Z ini tadi ya, 8 ya. X nya sama dengan 8, Y nya sama dengan 0, maka dia punya R sama dengan 8 dan tetanya adalah 0 ya. Jadi kalau kita kembali ke bagian atas ini, 8 itu berapa sih? Dia sama dengan 8 dikalikan E pangkat I 0 gitu ya. Ini dipangkatkan sepertiga. Nah, kita turunkan ke bawah. 8-nya ya, kita akarkan pangkat 3. Kemudian 0-nya kita bagi 3. Ya, Bu, 0 kalau dibagi 3 kan sama dengan 0 lagi, Bu. Ya, tapi kita harus hati-hati. 0 kalau kita bicara di bidang kompleks itu bisa 0, bisa 360 derajat, bisa 720 derajat dan seterusnya ya. Atau kita bisa pandang 0 itu sebagai 0, 2pi, 4pi, 6pi dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi boleh saja baiknya 0 ini kita ganti dengan 2pi. Ya, nanti 0 ini kita ganti dengan 2pi. Sehingga nanti kita punya ada 2pi per 3. Artinya apa? Nah, kalau di bidang kompleks nanti satu lingkaran itu kan 2pi ya. 2pi-nya nanti kita akan bagi 3. Ya, kita akan berputar 3 kali di situ.
Jadi jawabannya berapa, Bu? Nah, gampangnya kita gambarkan dengan koordinat polar bidang kompleks. Ya, saya mau coba gambarkan di bawahnya. Saya coba gambarkan ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Ya, kita punya X di sini, Y di sini. Oke. Kemudian saya mau kasih lingkaran di sini. Mudah-mudahan tepat di tengah. Nah, ini akar pangkat 3 dari 8 itu kan 2. Maka di sini jari-jarinya setelah diakarkan pangkat 3, nah di sini ya. Ini akan sama dengan 2. Jadi solusi yang pertama kita tahu ya bahwa akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Dimana kalau di bidang kompleks di sini? Ya, ini adalah 2. Ya, dengan sudutnya 0. Ya, 2,0. Jari-jarinya 2. 2 akar lagi mana? Nah, ini sebetulnya mudah. Jadi 2pi ini nanti kita bagi 3 lingkarannya. Ya, 360 derajat kalau kita bagi 3 masing-masing jadi 120 derajat. Jadi kalau saya boleh gambarkan ini nanti bagi 3 ya, kurang lebih di sini kita punya 1, kemudian di sini kita ada 1 lagi. Ya, masing-masing di sini 120 kurang lebih lah ya. Ini 120 derajat. Ya, sehingga solusinya itu ada 3. Akar pangkat 3 dari 8, satunya di sini, 2, satunya di sini, dan satunya di sini. Ya, ini R-nya juga masih 2 karena ini lingkaran ya. Ini lingkaran, maka ini R-nya 2, 2, 2. Yang menjadi masalah sudutnya. Ya, sehingga nanti solusinya ya, akar pangkat kalau kita tuliskan misalkan akar pangkat 3 dari 8 ini sebagai Z 1 gitu ya. Ada Z1 ya, atau Z2 atau Z3. Nah, Z1-nya ini yang ini 2 ya. Ini Z1, ini Z2, nanti ini Z3. Z2-nya berapa? Nah, Z2-nya jari-jarinya juga 2, tapi sudutnya di sini 120 derajat. Kalau Z3 nanti 2 sudutnya adalah 240 derajat. Ini kalau kita ubah ke koordinat rektangular ya, itu akan sama dengan -1 plus I akar 3. Yang ini adalah -1 min I akar 3. Ya, sehingga 3 bilangan kompleks ini Z1, Z2, dan Z3 adalah solusi dari akar pangkat 3 dari 8. Ya, jadi kita bagi 3 lingkaran ya. Nah, sehingga memang formula yang ini ya, di bawahnya de Moivre yang akar ini, ya, yang akar ini ya, ini harus hati-hati kita pakainya ya. Use with caution. Kenapa? Karena pengertian dari pembagiannya ini dibagi dengan N itu sebetulnya putarannya, rotasinya kita bagi sebagai N kali. Nah, mudah-mudahan sampai sini sudah jelas tentang akar dari bilangan kompleks.